Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Iriani, NIM 12 321 21028, Prodi S1 Kebidanan. Di sini saya akan melanjutkan praktikum keempat tentang biolistrik. Yang pertama ada pengertian biolistrik. Biolistrik adalah energi yang dimiliki setiap manusia yang bersumber dari ATP adeonosis triphosphate, di mana ATP ini dihasilkan oleh satu energi yang bernama mitochondria melalui proses respirasi sel. Yang kedua, ada macam-macam gelombang. Gelombang dibagi menjadi dua. Yang pertama ada gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatannya. Contohnya gambaran transversal ini adalah gelombang tali cahaya, seismik, sekunder, dan sebagainya. Ini di samping adalah gambaran gelombang transversal pada tali. Yang kedua ada gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatannya. Ciri gelombang ini memiliki rambatan dan renggangan. Contohnya gelombang longitudinal adalah gelombang bunyi, pegas, dan seismik primer. Berikut ini contoh gelombang longitudinal pada pegas. Yang ketiga ada jelaskan syarat kelistrikan tubuh. Yang pertama ada EMG. Kepanjangan dari elektromiografi adalah teknik untuk memeriksa dan merekam aktivitas sinyal otot. EMG dilakukan dengan instrumen bernama elektromiograf. Untuk menghasilkan rekaman bernama elektromiogram. Elektromiograf mendeteksi potensi listrik yang dihasilkan oleh sel otot ketika otot ini aktif dan ketika sedang beristirahat. EMG untuk pemeriksaan apa? Alat elektromiografi EMG adalah teknik yang digunakan untuk mengevaluasi fungsi saraf dan otot dengan cara merekam aktivitas listrik yang dihasilkan oleh otot skeletal. Ini merupakan tes penting yang digunakan untuk mendiagnosis kelainan pada otot dan saraf. Di samping ini adalah gambarannya. Cara pemeriksaan EMG. Elektromiografi dilakukan dengan menggunakan alat pendeteksi aktivitas listrik, yaitu elektroda yang terhubung dengan mesin EMG. Dengan alat tersebut, aktivitas listrik otot akan ditampilkan dalam bentuk grafik di layar monitor. Dokter akan menganalisis grafik tersebut untuk menentukan hasil pemeriksaan. Apa sih fungsi pemeriksaan EMG? Elektromiografi adalah teknik yang digunakan untuk mengevaluasi fungsi saraf dan otot dengan cara merekam aktivitas listrik dihasilkan oleh otot skeletal. Ini merupakan tes penting yang digunakan untuk mendiagnosis kelainan otot dan saraf. Yang berikut ada EKG. Apa sih itu kepanjangan dari EKG? EKG adalah elektrodiogram atau EKG. Adalah sebuah tes untuk mengevaluasi kesehatan jantung, termasuk mengetahui dan mengukur apakah detak jantung seorang normal atau tidak. Tes EKG ini dilakukan menggunakan mesin pendeteksi impuls listrik yang bernama elektrokardiograf. Di sini ada cara menggunakan EKG untuk merekam listrik jantung. Ini adalah alat EKG di sebelahnya di gambaran samping. Yang pertama, persiapan alat mesin EKG yang dilengkapi kabel untuk sumber listrik, kabel untuk bumi ground, kabel elektroda ekstremitas dan dada, plat
plat elektroda ekstremitas beserta karet pengikat, balon penghisap, elektroda dada, jeli, kertas tisu, kapas, alkohol, kertas EKG, dan spidol. Apa sih fungsi EKG? EKG adalah tes untuk mengukur aktivitas elektrik atau kelistrikan jantung dalam setiap detak impuls atau gelombang elektrik bergerak melalui jantung. Otot akan menegak dan memompa darah dari jantung akibat adanya gelombang ini. Berikut ada EGG. Apa sih itu kepanjangan dari EGG? EGG adalah elektrogastrogram adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengukur aktivitas elektrik pada lambung selama dan setelah makan. Sampai saat ini EKG tidak ditunjukkan untuk mendiagnosis penyakit lambung yang spesifik. Saat pemeriksaan EGG, pemeriksaan elektroencephalografi umumnya berjalan selama 20-40 menit atau bahkan 1 jam. Ini termasuk waktu yang berkonsultasi dengan tim medis serta mempersiapkan peralatan pada awal dan akhir tes elektroencephalografi yang dilakukan saat tidur umumnya membutuhkan waktu yang lebih lama. Di samping adalah gambar alat EEG. Selain itu, beberapa pemeriksaan elektroencephalografik juga bisa dilakukan berkelanjutan. Pemantauan EEG sehingga 24 jam. Apa sih itu fungsi dari EEG? Elektrogram EEG adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengukur aktivitas elektrik pada lambung selama dan saat Anda makan. Sampai saat EEG tidak dianjurkan untuk mendiagnosis penyakit lambung yang spesifik. Yang berikut ada ENG. Apa sih itu ENG? ENG adalah elektroneogram atau disebut ENG adalah sebuah alat untuk mengukur kelistrikan saraf yang menghasilkan data kelistrikan. Elektrogram ENG berfungsi untuk ketahui keadaan lengkungan refleks, mengetahui kecepatan konduktif saraf, motoris, dan sensoris, serta untuk menentukan penderitaan miastenia gravis. Di samping adalah alat elektronografi. Cara kerja elektromiografi gimana sih? Elektromiografi dengan mendeteksi potensial listrik yang dihasilkan oleh sel otot ketika otot berkontraksi dan ketika otot berelaksi. Otot akan menghasilkan arus listrik yang proporsional dengan tingkat aktivitas otot. Fungsi elektromiografi atau EMG atau elektromiogram adalah prosedur pemeriksaan untuk mengukur atau perekam aktivitas listrik otot dan saraf yang mengontrolnya. Pemeriksaan ini dapat mendiagnosis gangguan pada otot saraf atau keduanya. Yang selanjutnya ada ERG. Apa itu EEG? EEG kepanjangan dari elektrotenografi. Elektrotenografi atau ERG adalah pemeriksaan untuk mengukur respon elektrik dari sel batang dan sel kerucut. Kedua sel sensitif cahaya ini merupakan bagian dari lapisan retina mata. Retina merupakan lapisan yang terdapat di bagian belakang mata.
Sel kerucut lebih sensitif terhadap warna, sementara sel batang lebih sensitif terhadap cahaya. Pada umumnya, elektrionografi dilakukan untuk mendeteksi kelainan pada retina. Cara kerja elektrotinografi akan mengukur aktivitas elektrikal retina respon terhadap cahaya. Informasi dari masing-masing elektroda dan bentuk dalam pola gelombang di monitor bacaan RAG dilakukan ketika cahaya flash dipresentasikan setelah pasien adaptasi gelap selama 20 menit. Fungsinya ERG atau disebut elektroretinografi atau elektronografi adalah pemeriksaan mata yang mengukur respon listrik sel mata yang peka terhadap sel yang merupakan bagian dari retina. Ini disebut batang dan kerucut. Yang berikut ada EOG. Apa sih itu kepanjangan dari EOG? EOG adalah elektrokulogram, adalah suatu pengukur atau pencatatan berbagai potensi pada kornea retina sebagai akibat perubahan posisi dan gerakan mata. Fungsi elektrokulogram berfungsi untuk mencatat atau mengukur berbagai potensi pada kornea retina sebagai akibat perubahan posisi dan gerakan mata. Cara kerjanya, pada pengukur ini sepasang elektrode diletakkan di kedua sisi mata. Potensi EOG didefinisikan sebagai 0 untuk mata yang melihat lurus ke depan ke titik rujuk O. EOG memberikan informasi tentang orientasi mata. Selain itu, kecepatan angular dan kecepatan angularnya juga ditentukan. Selanjutnya ada alat EGG. Apa sih kepanjangan dari EGG? EGG disebut dengan elektrosefalogram. EGG adalah rekaman aktivitas otak yang digunakan mendiagnosis kondisi neurologi seperti gangguan kejang, epilepsis. Fungsi elektrosefalogram berfungsi untuk yang pertama ada mendiagnosis dan mengklarifikasi epilepsis. Yang kedua, mendiagnosa dan lokalisasi tumor otak, infeksi otak, pendarahan otak, dan Parkinson. Yang ketiga ada mendiagnosis lesi detak ruang lain. Yang keempat ada mendiagnosis cedera kepala. Yang kelima ada periode keadaan pingsan atau dementia narcolepsi. Yang keenam ada memonitor aktivitas otak saat seorang sedang menerima anestesia umum selama perawatan. Cara kerja elektrosefalogram dapat diukur dengan menempelkan elektroda di kulit kepala melalui tenggorokan yang tidak dibuka atau dengan elektroda yang diletakkan di atas atau di dalam otak. Di samping adalah gambaran dari alat EGG atau disebut elektrosefalogram. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.